Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam persekutuan doa pagi, yang pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema. Sekali lagi, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Sebelum kita membaca, merenungkan bagian dari firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 444. Mengucap syukurlah. Sebelum kita membaca bagian dari firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan sudah memberikan hari baru buat kami ketika kami bangun pagi hari ini. Dan saat ini ya Tuhan, sebelum kami melanjutkan ibadah, kami melanjutkan kegiatan kami pada hari ini, biarlah Tuhan sendiri yang mendahului kami, memperlengkapi kami, dan memberkati kami melalui firman Tuhan yang Tuhan mau nyatakan kepada kami. Biarlah perjalanan hidup kami merupakan ibadah kami kepada Tuhan, sehingga kami boleh selalu mengucap syukur di dalam kehidupan kami. Pimpin dan berkati kami, kuasai kami dengan Roh Kudus, demikian juga untuk setiap orang yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca sebuah ayat dari Surat Rasul Paulus dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Di dalam kehidupan, sulitkah bagi kita untuk mengucap syukur? Jawabannya bisa mudah, tapi bisa juga sulit. Mudah ketika pergumulan hidup yang kita hadapi telah kita lewati.
dan yang kita harapkan terjadi seperti apa yang kita harapkan. Misalnya, sembuh dari sakit penyakit yang berkepanjangan, atau bahkan yang telah divonis oleh dokter bahwa penyakit ini tidak dapat sembuh. Juga ketika masalah yang berat yang kita hadapi terselesaikan tepat pada waktu yang kita harapkan. Atau juga kita mengalami sepanjang hidup kami, sepanjang hidup ini berkecukupan bahkan berkelimpahan dan diberikan kesehatan. Kita dengan mudah akan mengucap syukur, sesuatu yang tidak sulit. Namun sebaliknya, akan menjadi sulit ketika kita belum mengalami apa yang kita harapkan itu terjadi. Kita menghadapi sakit penyakit itu yang belum sembuh. Mungkin kita akan sangat sulit untuk mengucap syukur. Saudaraku, kisah Ayub yang kita baca di dalam kitab Ayub pasal 1. Ayub hidupnya diberkati oleh Tuhan dan seolah-olah hidupnya tidak ada masalah. Keluarganya sangat bahagia dengan seorang istri, 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Budak-budak yang banyak, juga ternaknya yang banyak. Bahkan dikatakan bahwa Ayub merupakan seorang yang terkaya di antara semua orang yang ada di timur. Nah, apa yang terjadi kemudian? Suatu ketika Tuhan berkata kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di muka bumi seperti dia, yang demikian saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan." Lalu iblis menjawab, "Apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa, Ayub akan takut akan Tuhan?" Nah, pertanyaan iblis juga sering kali kita dengar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita masih bisa bersyukur ketika hidupnya menderita? Tidak punya apa-apa, miskin, sakit-sakitan, serta menanggung penderitaan yang berat. Mungkin akan sulit untuk mengucap syukur dan taat kepada Tuhan. Manusia sering mengkaitkan antara bersyukur, mengucap syukur dengan kondisi, keadaan, dan situasi hidup kita. Ketika diberkati, dengan mudahnya ia bersyukur. Atau saat beban dan pergumulan yang berat dijawab oleh Tuhan seperti yang ia mau, dia pasti akan mengucap syukur. Lalu bagaimana jika yang terjadi justru sebaliknya? Apakah masih bisa bersyukur? Apakah masih bisa mengucap syukur? Atau justru kita menggerutu kepada Tuhan? Atau bahkan marah kepada Tuhan? Lalu persoalannya,
Apakah bersyukur atau mengucap syukur itu tergantung pada situasi, kondisi, dan keadaan kita? Atau bersyukur itu bersyarat, sebab akibat, atau keadaan jika begini maka begitu? Firman Tuhan pagi hari ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya, mengucap syukur itu tidak tergantung pada situasi, kondisi, dan keadaan kita atau keadaan sekeliling. Entah itu kita dalam keadaan baik-baik saja, atau saat kita diberkati Tuhan, atau saat Tuhan menjawab segala doa dan permohonan kita dan memberikan jalan keluar terhadap persoalan hidup kita. Jika mengucap syukur hanya karena kondisi, situasi, dan keadaan kita atau keadaan lingkungan kita, maka orang-orang miskin, orang-orang yang sakit berkepanjangan dan tidak sembuh-sembuh, serta orang-orang yang mempunyai beban, penderitaan, masalah yang begitu berat, pasti tidak akan pernah bersyukur. Lalu, bagaimana jika kita bisa mengucap syukur di dalam segala hal? Saya mencatat ada 4 hal. Yang pertama, jangan melihat kondisi, situasi, atau keadaan kita atau keadaan lingkungan sekitar kita. Karena bersyukur itu adalah sikap hati kita kepada Tuhan. Dan itu tidak dipengaruhi oleh situasi, kondisi, dan keadaan kita. Yang kedua, taat kepada Tuhan. Hidup saleh, jujur, dan menjauhi kejahatan. Seperti yang dilakukan oleh Ayub. Sehingga Ayub hidupnya diberkati oleh Tuhan. Dan dia bisa bersyukur dan mengucap syukur setiap saat. Bahkan Ayub mau mengoreksi hidupnya, mengoreksi kehidupan anak-anaknya dengan menyampaikan korban persembahan. Kalau anak-anaknya melakukan pelanggaran dan dosa, dia selalu mengucap syukur dan mengoreksi diri di dalam kehidupannya. Taat kepada Tuhan, hidup saleh, jujur, dan menjauhi kejahatan memang tidak menjamin hidup diberkati secara materi, tetapi mereka pasti akan merasakan bahagia. Yang ketiga, tidak perhitungan dengan Tuhan. Bukankah kita seringkali membuat perhitungan dengan Tuhan? Bukankah saya sudah melakukan semua yang Tuhan perintahkan? Semua yang Tuhan inginkan? Bukankah saya sudah ikut pelayanan? Melayani di gereja, melayani dalam bentuk-bentuk yang lain, bahkan memberikan persembahan.
Nah, sikap seperti inilah yang seringkali menjadi penghalang. Sikap perhitungan kepada Tuhan inilah yang membuat kita sulit bersyukur dan mengucap syukur. Dan yang keempat, kita menyadari bahwa di dalam proses kehidupan kita yang kita jalani ini, Tuhan mempunyai rencana yang terbaik dan terindah buat kita. Jadi, tetaplah bersyukur dan mengucap syukur, sekalipun kita harus menjalani kehidupan ini dengan ada persoalan, ada masalah, ketidaknyamanan, bahkan sakit penyakit yang Tuhan izinkan. Karena semuanya itu Tuhan izinkan di dalam rencana Tuhan, sesuatu yang terbaik yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, bahkan yang terindah yang Tuhan berikan. Saudaraku, ketika kita harus menjalani opnam di rumah sakit atau sakit yang parah di rumah dan itu sudah berkepanjangan, kita baru menyadari bahwa kesehatan atau sehat adalah yang paling berharga. Ketika orang ada di dalam penjara karena kesalahannya sendiri atau karena sesuatu hal yang lain, perbuatan kriminal atau kejahatan, dan dia harus masuk dalam penjara. Di dalam penjara, dia baru menyadari bahwa kebebasan di luar sana adalah yang paling berharga. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selama kita masih diberi kesempatan hidup, bersyukurlah, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Dan berbuat baiklah, karena itu tidak akan sia-sia. Memang mudah untuk mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, tapi sulit untuk dilakukan. Meskipun begitu, kita percaya bahwa memang sulit untuk mengucap syukur di dalam segala hal, tapi bisa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memampukan Bapak, Ibu, dan Saudara semua untuk dapat mengucap syukur di dalam segala hal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kini marilah kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika kami boleh belajar tentang mengucap syukur di dalam segala hal. Sekali lagi, mengucap syukurlah. Tuhan, kami tahu bahwa mengucap syukur sesuatu yang gampang dikatakan, tetapi sulit untuk dilakukan. Tapi kami yakin, memang sulit, tapi bisa. Dan saat ini ya Tuhan, kami dibukakan
tentang bagaimana mengucap syukur. Karena itu bukan tentang sebuah keadaan, sebuah situasi pada diri kami atau diri orang lain atau di sekeliling kami. Tetapi itu merupakan sikap hati kepada Tuhan. Bagaimana kami boleh berterima kasih kepada Tuhan atas penyertaan, pimpinan, dan berkat-berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran firman-Mu yang membukakan kepada kami tentang bagaimana mengucap syukur. Saat ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami, mereka yang masih sulit untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Terutama ketika mereka sedang sakit, Tuhan ajarkanlah kepada mereka supaya mereka dapat mengucap syukur karena pemeliharaan Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan mereka. Mereka yang sakit berkepanjangan, kami doakan supaya mereka juga tetap beriman teguh kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka dapat mengucap syukur meskipun kesembuhan belum terjadi. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang masih di dalam pergumulan dengan perekonomian, kehidupan yang sulit. Kiranya Tuhan juga yang menolong mereka, memberikan jalan keluar. Mungkin mereka tidak menyadari bahwa Tuhan juga sudah bekerja dan sedang bekerja untuk menolong mereka. Ajar kepada mereka juga Tuhan untuk tetap bersyukur dan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala persoalan hidup yang boleh kami alami di dalam kehidupan ini, di dalam pelayanan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam studi, dan di dalam seluruh aspek kehidupan kami bersosialisasi dengan orang-orang lain. Tuhan tolong kami untuk kami dapat mengucap syukur di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pelayanan gereja-Mu, untuk hamba-hamba Tuhan, para pendeta, aktivis, para penatua. Kiranya Tuhan yang menolong mereka, memberi hikmat akal budi, supaya mereka juga melakukan pelayanan ini dengan penuh sukacita, sehingga mereka merasakan sebuah kebahagiaan meskipun mereka berlelah-lelah, meskipun mereka harus mengorbankan waktu, tenaga, juga uang. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk kota di mana kami tinggal. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati kota di mana kami tinggal, sehingga kami dapat beraktivitas dengan aman, dengan nyaman, dengan damai, dengan penuh sukacita. Dan juga kami berdoa untuk para pemimpin yang memimpin di daerah ini, bupati, dan juga segenap aparat yang ada. Tuhan berkati. Dan secara khusus kami mau berdoa untuk bangsa kami Tuhan, di mana tahun 2024 mendatang kami akan melaksanakan pemilu, pemilihan presiden dan wakil presiden. Kami percaya Tuhan yang akan menetapkan pemimpin bangsa kami, yaitu seorang yang takut akan Tuhan. Bukan seorang yang berambisi untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk kepentingan kelompok, kepentingan partai, atau kepentingan-kepentingan lainnya.
tetapi biarlah Tuhan yang menetapkan sehingga para pemilih dapat memilih dengan hikmat yang dari Tuhan seorang pemimpin yang memang Tuhan sudah tetapkan. Seorang yang takut akan Tuhan, yang menjalankan roda pemerintahan ini untuk kesejahteraan seluruh bangsa ini. Terima kasih Tuhan, pemilihan presiden dan wakil presiden ini masih beberapa bulan ke depan dan situasi pasti akan memanas. Dan kami percaya Tuhan yang akan melindungi bangsa dan negara kami, meskipun kami berbeda pilihan, biarlah itu tetap ada dalam koridor kedamaian dan juga ketentraman. Terima kasih Tuhan, kami mau bawa bangsa dan negara ini dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk situasi keamanan yang boleh terjadi saat ini. Dan juga untuk pandemi COVID-19 yang sudah kami rasakan, semakin kami nyaman dengan situasi yang ada sekarang. Dan kami percaya Tuhan yang menolong dan memberikan kekuatan, kesehatan kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita sudah mengakhiri persekutuan doa pagi hari ini. Selamat berkarya, selamat menjalani kehidupan hari ini bersama dengan Tuhan, dan selalu mengucap syukur. Tuhan memberkati.